Buat Bang Peri Irwandi yang kebal santet, gua yakin lu nggak berteman dengan orang yang kebal hukum ini, ya. Tapi secara pribadi gua nggak akan mengirim paku di perut lo, tapi gua akan kirim di bagian liver sini, ya, tepat sini. Namun karena berhubung ini hari Minggu, toko bangunan tutup, jadi nggak bisa. Tapi rencananya gua tadinya mau ngirim paku bumi, cuman kegedean, jadi nggak jadi. Ya, seperti kita tahu kemarin ada video Bang Peri Irwandi yang menantang semua dukun-dukun yang ada di Indonesia untuk menyantet dia dengan live di tengah malam, Pak. Tengah malam ya, kalau gua nggak salah itu tengah malam, Cok. Di mana tempat-tempat roh gaib saling menyerang. Nggak tahu, gua nggak peduli. Dan ada lagi seorang anak dari pengusaha toko kue yang merasa dirinya kebal hukum. Nah, ternyata nggak kebal-kebal banget, Pak. Ujung-ujungnya nangis juga itu mamanya. Dan ini tentunya ada perbedaan ya, walaupun sama-sama kebal, tapi ini kebal yang positif dan satu lagi kebal yang negatif. Pertanyaannya, kenapa fenomena ini masih banyak dipercaya? Dari ilmu kebal, kesurupan, sampai jaranan, semua ini seperti menjadi budaya di Indonesia. Tapi apa ini ada hubungannya dengan tingkat pendidikan masyarakat? Dan kenapa ada orang yang merasa dirinya kebal hukum, padahal hukum itu tidak mengenal jabatan apapun? Bahkan bukan hanya masyarakat biasa yang punya jabatan, presiden pun sebagai kepala negara kita bisa menghukumnya, Pak. Kalau dia salah, kalau enggak ya jangan. Orang baik-baik jangan dihukum, Cok. Oke? Pertanyaan gua pertama, kenapa ilmu kebal ini masih banyak banget dipercayai oleh masyarakat di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah pedalaman, Pak? Kenapa? Padahal kenyataannya ya, banyak banget orang yang jatuh dari tangga aja bisa meninggal, Pak. Tabrakan meninggal. Kalau memang ada ilmu kebal ini, gua saranin masukkan ke kurikulum sekolah, Pak. Biar kebal semua. Jadi kita tidak usah ada pendidikan militer. Kalau masyarakat atau pemuda semua memiliki ilmu kebal, tidak bisa berdarah, kupingnya nggak bisa robek, lah langsung saja kita serang itu Israel. Ya. Ada nuklir pun kita kontrol dada gini, Pak. Tek, anjay kayak main bola. Banyak daerah di Indonesia yang masih menjunjung tinggi tradisi mistis, ilmu kebal dan santet dianggap sebagai dari warisan nenek moyang. Lalu Bang, bagaimana tentang kesurupan-kesurupan itu, kuda lumping, jaranan? Menurut gua, Pak, itu ada dua sisi positif dan negatifnya, Pak. Sisi positifnya adalah lu memudayakan ya tradisi-tradisi nenek moyang kita. Itu gua sangat apresiasi buat kalian semua ya. Sisi negatifnya adalah ketika budaya yang kalian sudah lestarikan ya, budaya tarian ataupun itu jaranan, kalian kait-kaitkan dengan hal mistis. Itulah mulai agak melenceng kalau menurut gue pribadi. Gimana ya, ada yang menyakiti diri sendiri, ada yang memasukkan benda-benda yang nggak harusnya dimasukkan ke mulut. Terserah guys, itu pilihan kalian. Kalau mau percaya Bang itu keren kok Bang, bagus Bang, terserah. Kalau opini gue pribadi sih itu sebaiknya jangan gitu loh, Pak. Kita lanjut ke kebal yang satunya ya, kebal yang agak lain. Ini menganggap dirinya kebal hukum. Padahal Pedri Sambo aja bisa masuk penjara, Pak. Setia Novanto korupsi KTP bisa masuk penjara akhirnya. Lu hanya manusia biasa yang kebetulan anak pengusaha merasa kalau aku ini kebal hukum. Wah, melebihi dan estes lu. Tapi Bang, apa sih yang melandaskan orang bisa berpikir merasa dirinya kebal hukum? Nah, yang pertama itu adalah kekuasaan dan kekayaan, guys. Oke. Mereka merasa dengan uang dan koneksi mereka bisa lolos dari jeratan hukum. Padahal koneksinya nggak gagah-gagah banget, Pak. Tetap aja kalau lu dikomen oleh netizen, KO lu, Pak. Orang yang merasa tertekan oleh segitu banyak netizen nggak mungkin nggak bertindak, anjir. Yang kedua adalah mentalitas feodal. Ada mindset di mana orang yang punya posisi lebih tinggi dianggap nggak bisa disentuh oleh hukum. Kayak misalkan nih, uang gua banyak, Pak. Nggak mungkin gua disentuh hukum. Polisi aja takut sama gua, contoh. Kayak gitu ya. Yang ketiga adalah minimnya efek jerah. Ya, ini juga salah satu yang mungkin selama ini dilihat hukum di Indonesia itu belum sesuai dengan kriminal yang dilakukan, Pak. Contohnya seperti kemarin, 300 triliun, 6 tahun penjara doang. 6 tahun penjara doang, Pak. Ya Allah, ya Robbi. Gua mau dah, Pak, kalau gua korupsi jangan 271 triliun, Cok. 1 triliun aja gua 1 tahun deh. Enggak ya, 6 tahun deh, 1 triliun aja, Pak. Sekarang di borgol penjara gua, tapi kasih uang 1 triliun mau, Cok. Gua merantau ke luar negeri, ke Amerika pun 6 tahun nggak segitu uang gua, coy. Anjir. Nggak apa-apa dah gua makan bubur, apalagi makan makanan di
di penjara ya, nasi nggak isi garam, lauk biasa, kerupuk nggak ada rasanya, nggak apa-apa Pak. Lu mau juga kan? Nah, sama, tapi nggak mungkin Pak, karena kita manusia biasa, nikahnya pun nggak di Disneyland. Itu dia tadi tentang keluh kesah gua terhadap suatu fenomena ini yang gua pengen bahas gitu cuy ya. Yang gua berikan komentar dan juga opini pribadi gua. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah fenomena kebal-kebal ini ya, kebal santet, kebal hukum ini ada hubungannya dengan literasi Indonesia guys? Literasi masyarakat Indonesia tepatnya ya. Atau memang ini suatu budaya atau suatu pemikiran yang memang kita harus lestarikan Pak, yang memang kita harus banggakan. Apapun dapat kalian bisa komen di kolom komentar. Gue akan baca satu-satu, gue akan tanggapi. Buat teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini, sekali lagi gue terima kasih banget. Gue baru memulai channel YouTube ini tentang keluh kesah ini, tentang komentator ini. Buat teman-teman yang merasa terhibur ataupun mendapatkan insight dari video ini, kalian bisa subscribe untuk melihat video-video selanjutnya guys. Dan jangan lupa juga like di video ini dan share juga teman-teman kalian yang mungkin merasa harus mengetahui ada video-video seperti ini. Itu aja dari gue guys, thank you semuanya, sampai jumpa di video gue berikutnya, bye.